Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberi tutorial tentang cara melakukan uji compare means dan membaca output. Uji compare means adalah uji yang dilakukan untuk membandingkan data apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara data tersebut atau tidak. Nah, sebelum melakukan uji compare means, kita harus melakukan uji normalitas. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah data ini sudah terdistribusi dengan normal atau belum. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data nilai dari 14 siswa. Terdapat nilai sebelum belajar dan nilai setelah belajar. Kemudian, untuk memudahkan uji normalitas, saya telah menginput hasil belajar ke dalam satu kolom seperti ini secara vertikal dengan kategori yang menjelaskan bahwa nilai yang di bagian sini itu adalah nilai sebelum belajar, kemudian di bawahnya nilai setelah belajar. Yang pertama, untuk melakukan uji normalitas adalah klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu Explore. Lalu kita masukkan variabel hasil belajar ke dependent list. Begini. Lalu kategori ke faktor list. Kemudian kita harus memastikan bahwa display di sini both. Lalu kita klik plot dan checklist normality plots with test. Lalu continue dan OK. Nah, di sini setelah kita mengklik OK, langsung ditampilkan outputnya. Lalu kita lihat pada tabel test of normality. Di sini kita lihat pada bagian Shapiro-Wilk, di bagian sig tertera 0,435 dan 0,101. Jadi, apabila data sudah terdistribusi dengan normal, maka sig-nya itu harus lebih dari 0,05. Nah, jadi di sini karena sudah di atas 0,05, maka bisa dipastikan bahwa data ini sudah terdistribusi dengan normal dan bisa dilakukan uji compare means. Selanjutnya kita akan melakukan uji compare means, yaitu uji paired sample t-test. Pertama kita masuk ke Analyze, kemudian compare means, dan klik paired sample t-test. Nah, di sini kita harus memasukkan nilai sebelum belajar sebagai variabel 1 dan nilai setelah belajar sebagai variabel 2. Ini. Lalu kita klik option. Nah, di sini kita harus masukkan angka 95% pada confidence interval percentage. Artinya adalah signifikasinya itu 5%. Lalu continue. Oh ya, di sini missing values-nya itu klik ini ya, exclude cases analysis by analysis. Lalu continue dan oke. Nah, di sini langsung ditampilkan outputnya. Terdapat 3 tabel. Yang pertama paired sample statistik, paired sample correlation, paired sample test. Cara membacanya adalah seperti ini. Jadi di sini tertera
nilai rata-rata, nilai sebelum belajar, dan nilai setelah belajar. Dapat dilihat bahwa sebelum belajar nilai rata-ratanya adalah 70,78 dan setelah belajar menjadi 82,07. N di sini maksudnya adalah jumlah responden, yaitu sebanyak 14 siswa. Jadi kita bisa lihat perbedaan dari rata-rata nilai sebelum belajar dan setelah belajar. Kemudian paired sample correlation. Di sini kita lihat pada sig-nya, jika kurang dari 0,05 maka bisa dipastikan bahwa ada korelasi atau signifikasi antara data yang diuji. Nah, di sini 0,000 berarti ada signifikasi antara data nilai sebelum belajar dan nilai setelah belajar. Dan sebaliknya, apabila di atas 0,05 maka tidak ada korelasi antara data yang diuji. Apabila yang terakhir adalah paired sample test. Nah, di sini kita bisa membaca sig totalnya. Apabila di bawah 0,05 maka terdapat hasil yang nyata, dan apabila di atas 0,05 maka tidak ada perbedaan yang nyata. Nah, di sini 0,000 berarti data ini memiliki perbedaan yang nyata antara nilai sebelum belajar dengan nilai setelah belajar. Lalu di sini kita lihat min-nya yang bernilai minus 11,28571. Nah, di sini maksudnya adalah minus bersifat baik, yang berarti perbedaan dari hasil sebelum belajar dan setelah belajar itu ada. Ya, seperti itulah cara kita membaca output dari hasil uji paired sample di tes. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.